Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amber Adiadinata dengan NIM 28458 dari program studi Administrasi Pendidikan kelas 2A. Saya di sini merupakan kelompok 8 yang akan membahas bab 10 mengenai manajemen komitmen dalam organisasi. Materi yang akan saya paparkan ialah tentang definisi komitmen, pendekatan terhadap komitmen, dan unsur-unsur komitmen organisasi. Yang pertama ialah definisi komitmen. Komitmen organisasi adalah keadaan di mana seorang anggota memihak pada suatu organisasi dan berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen sebagai kadar kesetiaan anggota pada organisasi. Menurut Lutyens pada tahun 2001, komitmen merupakan hasrat kuat untuk tetap menjadi anggota. Komitmen merupakan kesediaan untuk bekerja atas nama organisasi, dan komitmen merupakan kepercayaan tertentu dan penerimaan individu terhadap nilai dan tujuan organisasi. Selanjutnya ialah pandangan komitmen. Pandangan komitmen di sini terdiri dari tradisional dan pandangan modern. Pandangan tradisional memandang komitmen sebagai kondisi sepihak, yang dimana organisasi mengupayakan atau mengharapkan kesetiaan dan pengabdian anggota. Sedangkan menurut pandangan modern, komitmen merupakan kebutuhan timbal balik antar organisasi dan anggota. Selanjutnya, ada pandangan menurut Meyer dan Allen pada tahun 1997, yaitu yang pertama ada komitmen afeksi. Komitmen afeksi adalah suatu kadar di mana anggota menginginkan untuk mempertahankan dirinya dalam organisasi, peduli dan berkeinginan mencurahkan usahanya atas nama organisasi. Nah, contoh dari komitmen ini ialah seperti PMI atau Palang Merah Remaja, DKM Masjid, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada constituency commitment yang merupakan kadar di mana anggota mempercayai bahwa dia harus mempertahankan dirinya dalam organisasi dikarenakan waktu, pengeluaran, dan usaha yang telah dilakukan atau kesulitan untuk mencari pekerjaan lain. Contohnya ialah seperti seorang manajer yang sudah bekerja selama 10 tahun untuk suatu perusahaan atau organisasi yang dimana dia telah mencurahkan segala sumber daya untuk memajukan perusahaan tersebut, sehingga jika dia akan berpindah pada organisasi yang lain atau perusahaan yang lain, maka ia harus mencurahkan tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan selama 10 tahun tersebut. Selanjutnya, ada komitmen normatif. Komitmen normatif adalah suatu kadar di mana anggota memiliki kewajiban terhadap organisasi untuk tetap menjadi bagian organisasi. Contohnya ialah seperti pegawai yang ditugaskan untuk studi lanjut oleh perusahaannya atau dilatih dengan biaya yang besar, tentu mereka cenderung merasa berhutang kepada organisasi tersebut, sehingga mereka merasa wajib untuk tetap berkomitmen atau setia pada organisasi. Selanjutnya ada unsur-unsur komitmen dalam organisasi. Unsur komitmen yang pertama ialah keyakinan yang kuat terhadap penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Keyakinan individu memberikan landasan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu tersebut. Yang kedua, keinginan melakukan tindakan atas nama organisasi. Keinginan yang kuat ini pada diri seseorang untuk bertindak atas nama organisasi merupakan suatu komitmen yang mencirikan bahwa seseorang memiliki komitmen terhadap organisasi. Kemudian, keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Keinginan individu untuk tetap menjadi anggota organisasi merupakan suatu kondisi yang seharusnya tumbuh pada individu, yang manakala ia memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi. Yang terakhir ialah tingginya keluaran dan kurangnya kemangkiran. Nah, semakin tinggi tingkat keluaran, semakin sedikitnya tingkat kemangkiran, menjadi unsur yang tumbuh dari komitmen individu terhadap organisasi. Pendekatan terhadap komitmen. Komitmen sebagai pengorbanan dan investasi energi individu terhadap organisasi. Komitmen sebagai hubungan timbal balik
atau saling memerlukan antara organisasi dengan individu, dan komitmen dipandang sebagai pemeliharaan kesetiaan. Kemudian, di sini ada pendekatan terhadap komitmen. Yang pertama ada pendekatan sikap. Pendekatan sikap ini komitmen menunjuk pada permasalahan, keterlibatan, dan loyalitas. Komitmen dipandang sebagai suatu sikap keterikatan kepada organisasi yang berperan penting pada pekerjaan tertentu dan perilaku terkait. Sebagai contohnya, pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan rendah tingkat absensinya dan lebih kecil kemungkinannya untuk meninggalkan organisasi dengan sukarela dibandingkan dengan pegawai yang memiliki komitmen rendah. Selanjutnya, ada pendekatan perilaku yang menitik beratkan analisisnya bahwa investasi karyawan atau anggota organisasi membuatnya terikat untuk loyal pada organisasi. Selanjutnya, ada pendekatan multidimensi. Individu mengembangkan komitmen pada organisasi tertentu melalui berbagai dimensi atau berbagai sumber. Terdapat sumber komitmen organisasional, yaitu seperti yang telah disebutkan pada pandangan Meyer dan Allen, yaitu affective commitment, kemudian constituent commitment, dan normative commitment. Yang terakhir ada komitmen dalam profesi kependidikan. Personal organisasi harus memiliki komitmen yang tinggi, sehingga mampu mencurahkan energinya untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan peran tugas dan fungsinya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.